Ini merupakan video kedua pada tahun ini. Uh, Kali ini kita akan membahas tentang membuat barcode garansi. Seberapa perlu sih garansi yang kita berikan terhadap pelanggan tersebut? Saya rasa ini sangat perlu. Kenapa? Begini, barang-barang brand yang kita jual itu tentu sudah mendapatkan garansi biasanya 1 hingga 2 tahun. Yang jadi masalahnya begini dia, sales kan tidak datang setiap minggu, biasanya turun 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Nah, misalnya kejadian begini, ada salah satu aksesoris baru dibeli 3 hari tiba-tiba bermasalah, lalu pembeli datang ke toko untuk menanyakan tentang persoalan barang yang dia beli. Jadi kalau hanya garansi yang didapatkan dari brand yang bersangkutan, otomatis tidak langsung dapat penggantinya. Kita akan membantu kirim barangnya dulu apabila salesnya tidak ada. Nanti begini dia, kalau kirim barang kan kena biaya lagi, biaya kirim dan biaya balik. Kalau kita yang tanggung, otomatis ya nggak worth it lah. Misalnya gini, barang yang dibeli 40.000, kena ongkir kirimnya 20, balik 20, ya selesailah, kita nggak bisa kan. Jadi ada si kucing lewat, kita buatlah garansi toko. Garansi toko itu begini deh, kalau biasanya kami kasih 7 hari. Dengan adanya garansi toko, pelanggan langsung dapat ganti barang baru. Kenapa harus 7 hari? Biasanya kalau 7 hari itu ya kerusakannya nggak parah-parah kali. Biasanya belum lecet, belum kotor kali lah dia. Paling bermasalah misalnya umpama headset gitu. Paling ada mic yang bermasalah. Kan fisiknya umumnya masih bagus. Nanti kita juga bisa buat aturan. Misalnya kerusakan fisik ya nggak boleh, nggak bisa retur, nggak bisa ganti barangnya. Jadi kita hanya menggaransikan apabila ada kerusakan selain kerusakan fisik. Jadi kita buat aja aturannya, bila ada permasalahan dalam seminggu langsung ganti baru, dengan catatan bukan rusak fisik. Nah, jadi dengan begitu pelanggan langsung mendapatkan ganti barang baru, dan kita pun dan pelanggan pun tidak kena biaya kirim dan biaya balik barangnya. Jadi kita pun potensinya untuk mendapat barang yang diklaim bermasalah itu kemungkinan besar fisiknya belum bermasalah, misalnya belum kotor kali, atau kemungkinan besar kalau handset mungkin bukan putus. Kalau putus kita langsung tolak garansinya. Yang jadi masalahnya begini, cara membuat garansinya gimana? Misalnya kita buat di catatan, taruhlah di catatan yang sudah disediakan dalam kotak barang tersebut. Biasanya kan ada tuh kertas garansinya. Kalau kita buat di situ boleh aja sih. Takutnya begini, kita kan nggak tahu, mana tahu ada barang lain yang kebetulan kode barangnya sama. Nanti kan bisa aja dia kaliin seolah-olah barang tersebut dibeli di tempat kita. Kebetulan barang yang sama tuh satu lagi yang dibeli di tempat lain. Nah, nanti memang akan ada aja caranya tuh untuk dipersoalkan. Nah, dengan begitu kita akan membuat barcode khusus. Barcode khusus tersebut di mana pembeli tidak bisa mengakalin kode tersebut. Kode tersebut adalah kode unik yang kita buat. Jadi kita langsung aja ke pokok masalahnya, cara membuat barcode tersebut. Oke, simak dengan baik-baik. Ini khusus untuk konten pemula. Yang lebih senior silakan tinggalkan pesan. Mungkin ada saran yang lain ya. Oke. Ini namanya barcode generator atau barcode guru ya. Ini kebetulan sudah saya pasang, tinggal kita buka saja. Nah, tampilan depannya begini. Satu lagi ya. Ini biasanya sering muncul iklan. Solusinya gimana? Solusinya begitu kita mau membuat barcode-nya, matikan data dulu ya. Kalau pakai wifi, matikan wifi-nya dulu. Insyaallah nggak ada iklan dia nanti. Ataupun minim lah iklannya. Langsung kita buat yang ini aja ya, barcode kode yang ini, yang QR ini. Nah, di sini kita akan membuat kode unik. Kode unik ini yang akan menentukan nanti apakah barang tersebut dibeli di tempat kita atau bukan. Dan berapa dia beli, tanggal berapa dia beli, berapa hari kita kasih garansi.
Kalau kode ini, karena kode ini hanya kita yang tahu. Kode ini artinya apa? Hanya kita yang tahu. Nanti di barangnya juga kita buat kode. Sebentar, saya ambil satu barang ya. Misalnya ini, kayak contoh smartwatch ini kan. Ini smartwatch ini dia. Saya membuat kode unik di belakangnya. Jadi kode tersebut hanya kita pemilik toko yang tahu. Bacanya apa, arti dari kode itu apa. Jadi otomatis orang lain nggak bisa memanipulasi kode tersebut. Mana tahu nanti dibuat kode lain, barcode-nya ya dibuat sendiri, kan buat barcode-nya mudah. Nah, dengan hanya kita yang tahu arti dari kode tersebut, maka kalau dibuat kode lain, lalu membuat nama toko kita lah, ketahuan langsung bahwa kode tersebut merupakan bukan datangnya dari toko kita. Ini saya kasih contoh aja ya. Maaf nih, HP pegang sebelah tangan ini. Umpamanya kodenya DFGH DDDG umpama aja ya, kita buat kode angka. Ini nanti kalian bisa buat masing-masing. Makna dari kode tersebut itu apa, apakah kode tanggal belanja segala macam, terserah kalian. Yang jelas kode ini hanya kita yang tahu artinya apa. Selanjutnya kita buat misalnya nama tokonya apa umpamanya. Misal nama tokonya Aida umpamanya. Aida, terus kita buat lagi nanti dia belinya tanggal berapa. Misalnya 19 Agustus umpamanya. Tahunnya jangan lupa ya, 2026. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita bisa buat misalnya garansi berapa, garansi toko umpamanya 7 hari, garansi 7 hari. Garansi 7 hari. Terus harga dibeli pelanggan berapa? Mana tahu ada nego-nego. Misalnya harga dibeli 70.000 umpamanya. Nah, udah, misalnya ini udah siap nih. Ada kode unik yang cuman kita yang tahu artinya, terus ada nama toko, ada tanggal pembelian, dan ada keterangan garansi 7 hari. Dan selanjutnya ada keterangan harga dibeli sama pelanggan. Nah, sekarang kita buatkan barcode-nya. Nih, barcode-nya udah siap. Tinggal kita print. Nih. Kita print ya. Dan saya hidupkan printnya. Oke, sekarang langsung kita bagikan. Dah. Ini kita ambil nih, nama saya kebetulan saya baginya lewat ini aplikasi print yang ini ya. Oke. Sip. Nah, ya udah ya. Langsung tinggal kita print aja. Kalau lewat aplikasi ini kita bisa juga atur ukurannya. Mau kita buat kecil lagi, besar lagi, itu terserah kita. Ini sebagai contoh saya buat kecil aja dikit dulu ya. Atau biar mudah kebaca nanti saya buat besar aja. Oke. Langsung kita izinkan print dulu. Oke. Nah, ini printnya keluar. Nah, ini kan udah ada kodenya kan. Nah, nanti suatu hari kalau barangnya bermasalah, ini kan kita serahkan ke pembeli. Kalau suatu hari barangnya bermasalah, tentu pelanggan membawa barangnya sekaligus membawa kodenya. Satu hal, dia kasih tahu pelanggan kode ini jangan sampai basah, nanti nggak akan terbaca dia kalau basah. Oke, sekarang gimana cara ngeceknya? Oke. Kita kembali lagi ke aplikasi tadi ya. Ini yang udah tadi. Sebentar, kita keluar dulu. Nah, ini dia. Oke, caranya kita ini masuk ke scan. Nah, izinkan dulu penggunaan kameranya, lalu kita ambil kode. Langsung kebaca kan. Oke, ini deh kode yang kita buat tadi. Langsung kebaca dia. Yang saya maksud tadi, kenapa perlu kode unik yang artinya hanya kita yang tahu kodenya. Inilah tujuannya. Bisa saja pembeli membuat kode baru, lalu di barangnya pun diganti kodenya. Misalnya ini, kode di barang ini diganti sama dia untuk melakukan penyesuaian sama kode ini. Nah, dengan adanya kode unik ini yang artinya cuma kita yang tahu, nanti kita langsung tahu bahwa kode itu kode palsu, bukan kode dari toko kita.
Oke, cukup sekian. Terima kasih ya. Semoga bisa dimengerti. Kalau kurang mengerti bisa tinggal pesan di kolom komentar.